Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat, taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, beraktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kenikmatan, kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau berhenti sejenak di tempat yang namanya Quba, yang jaraknya antara Quba ke Madinah kurang lebih 20 kilo. Beliau mendirikan masjid yang pertama kali masjid didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Masjid Quba di situ, yang mana pembangunannya sangat sederhana sekali, mungkin dari bebatuan yang ditata sehingga membentuk sebagaimana bangunan yang kotak. Tetapi kita tidak melihat bagaimana kondisi bangunannya, bagaimana pondasinya, bagaimana bentuk masjidnya, tetapi kegunaan masjid itu sangat bermanfaat sekali. Beliau bersama para sahabatnya melaksanakan jamaah salat di situ, mengaji di situ, menuntut ilmu di situ, bermusyawarah di situ, bahkan menyusun strategi-strategi untuk perang, untuk bermasyarakat juga berada di situ. Intinya masjid di samping untuk beribadah juga untuk masalah sosial yang dipusatkan semuanya di situ, yang istilah kita adalah Islam Center. Kita melihat di zaman sekarang ini banyak masjid-masjid yang dibangun megah-megah, yang dikasih ornamen yang bermacam-macam, yang ditulis, yang dicat berwarna-warni, tetapi kadang-kadang sholatnya hanya beberapa gelintir saja. Kita lihat sholat subuhnya mungkin satu shaf tidak penuh, sholat duhur, sholat asar mungkin hanya beberapa shaf, kadang-kadang yang azan, yang qomat, bahkan yang imami juga orang itu. Tetapi bangunannya sangat bagus, sangat luar biasa, dan mungkin itu bisa saja merujuk ke bangunan-bangunan barat. Maka dapat dikatakan Rasulullah pernah bersabda di dalam kitab Bulughul Maram, di situ disebutkan la yaqumus sa'a hatta yatabahal fil majajid. La yaqumus sa'a, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahal fil masajid, sehingga orang itu bermegah-megahan di dalam membangun masjid, mengornamen, menghias masjid sebegitu rupa, tetapi isinya ataupun penggunanya hanya fasilitasnya tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi mungkin ada hadis lain bahwa siapa yang membangun masjid, membangun tempat ibadah, nanti akan dibangunkan surga di sana, akan dibangunkan tempat yang bagus di surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan yang membangun di sini adalah yang pertama mungkin yang membiayai, mungkin yang bekerja dan yang mengisi atau meramaikan masjid itu, itulah yang dinamakan membangun masjid. Intinya kita tidak apa-apa membangun masjid yang bagus bagaimana, yang penting isinya kita samakan, kita kondisikan sebaik-baiknya, kita maksimalkan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya sekedar masjid atau mungkin sebagai wisata religi saja, tetapi isinya, kegunaannya hanya tidak semaksimal mungkin sebagaimana masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para hadirin, karena itu mungkin salah satu akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, mereka membangun masjid yang megah-megah, yang besar-besar, sementara isinya dan kegunaannya hanya atau fungsinya tidak begitu difungsikan. Demikianlah para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.